Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wa taysir wa tughliqu anna biha abwaab as-salam wa tasir wa taqulu lana biha wali wa nasira. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. قال مصنف رحمني ورحمكم الله جميعا. Risalah pelajaran tarikh riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam halaman 17 lah ya. Halaman 17 riwayat Nabi. Keterangan Ja'far tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islamlah. Nah, ketika itu di hadapan Raja Habsyah, Ja'far memberikan keterangan tentang hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Nah, jadi Ja'far ini ketika dia Raja Habsyah, itu beliau menerangkan nang kayak apa itu Islam. Kayak apa sifat tingkah laku Nabi Muhammad, diterangkan beliau. Makanya bagus kita lah. Ini kita bagus lah, hidup maupun mati orang tersebut kita kuyai kebaikannya, jangan kejahatannya kita kuyai. Terlebih-lebih ketika kita baca manakib, manakib daripada manakib Sayyidatina Khadijatul Kubra, kebaikan demi kebaikan selama beliau ketika itu bersama dengan Nabi Muhammad, sampai beliau ingat ketika selama kurang lebih 24 tahun beliau berumah tangga mikal dengan Rasulullah, kada pernah bakalahi, kada pernah tinju-tinjuan, apalagi tampar-tamparan ada. Jadi selama 24 tahun Nabi Muhammad membina rumah tangga rijal, beliau tuh asyik tuh Bang. Nah, kada pernah Siti Khadijah ini membosankan bagi Nabi. Begitu juga Nabi kita, kada pernah membosankan kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Nah, jadi kita patut kita contoh. Wah, guru kita datang nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Abi bowling kepala. Iya, sayang panglah, sayang yang lebih lah. Nah, lihat. Coba kiamlah bacai manakib tuh, manakib khususnya manakib Siti Khadijah. Apalagi kamu lihat manakib Syekh Tijani juga. Makanya kita insya Allah kita rutinakan setiap sebulan itu 2 kali kita baca manakib. Pertama kita baca manakib Sayyidatina Khadijatul Kubra, yang kedua kita manakib Syekh Tijani kan insya Allah. Kita rutinakan. Nah, sebulan sekali ya kalau. Jadi hidup 11 hari kena manakib Sidin, kemudian hidup 17 hari manakib daripada Syekhina atau Syekhuna Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Makanya apabila dibacakan manakib lah, apabila dibacakan kisah tentang kebaikan seseorang itu akan turun. Terlebih-lebih kita kisahkan adalah istrinya Rasulullah. Akan turun satu rahmat kepada kita. Inda dzikri aulia tanzilur rahmah, ketika kita menyebut. Ya, kalau lebih-lebih nih Sayyidatina Khadijatul Kubra, istrinya Rasulullah mikal. Kada betah lagi kita kisahkan, akan turun rahmat kepada kita, akan turun taufik kepada kita, akan turun hidayah kepada kita, akan turun maunah kepada kita, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kada kegampangan satu-satunya perempuan ketika di zaman Rasulullah yang diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala hidup-hidup adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Sebelum Nabi turun ke bumi ketika Isra wal Mi'raj, ketika itu Nabi turun, tolong sampaikan ujar Allah salamku ya kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Allahu Akbar. Dan perempuan satu-satunya ketika itu yang pertama masuk Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Jadi kita bacai, bagus kita membaca manakib nih, khususnya ibu-ibu, khususnya emak-emak, khususnya kalian. Jadi baca manakib tuh.
lah. Atau misalnya kuliah nukar bukunya, cari di Mbah Google, cari tulis itu Manaqib Siti Khadijah, lihat ya, buka, keluar langsung. Kan kita ada ini kan Mbah Google itu kalau. Yang penting paketnya isi. Biar kamu ketik Mbah Google maka ada mau paketnya ada. Dan punya ada paketnya, datang ke pondok pesantren Bina Iman. Nah, ya kalau sandinya titik. Nah, sandinya titik. Cari hadiah naik. Nah, paham kalau bahasa bapak ini paham lah. Habibah, Saudah, Laila, paham lah bahasa bapak nih. Mun kada paham bapak ganti ini. Rijal ganti bapak sini. Masin banget. Kada hembar. Ya Pak. Nih lihat Ja'far berkisah nih di hadapan Raja Hafsah. Mila, mana Mila kada ingat punahan. Yang nak Mila kah? Mila lah. Nih lihat Raja Hafsah nih mendengar kisah Ja'far. Kaini kelakuan Nabi, kaini sifat Nabi, kaini akhlak Nabi, dan Islam nih kaini. Nah katanya, wahai raja, kami ini dahulu orang jahiliyah yang menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan yang keji-keji, memutuskan silaturahmi. Nah lihat bahari kami ini. Nah kami ini orang jahiliyah. Melakukan apa yang kada baik kita, memutuskan silaturahim, suka berbuat jahat kepada tetangga, dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul dari antara kami yang kami kenal akan keturunannya, benar perkataannya, jujur dan menjaga kehormatan dirinya. Apa bacanya tuh? Diajaknya kami mengisahkan dan menyembah ya kita lah Allah Subhanahu wa taala, serta mencabut batu-batu dan berhala-berhala yang kami sembah. Jadi mengisahkan si Ja'far ini, kami dahulu ya Ja'far. Kami di jahiliyah, kami di jahat, kami di keji. Pokoknya kami makanannya segala-galanya babi dimakan biasa gitu kan. Nang bangkai-bangkai nang mati-mati dimakan lah. Pokoknya kami ini nakal. Wahai kami nakal, ujar Ja'far. Tapi alhamdulillah ketika itu ada Allah mengutus seorang yang mereka itu bangsa kami juga. Hati-hati. Nang mereka itu nang mengutus kami ini adalah Allah. Allah mengutus kepada sebangsa kami juga, yaitu Nabi Muhammad. Yang beliau ini melajari kami kayak apa mengisahkan Allah, kayak apa cara menyembah Allah nih, mengisahkan lihat. Jadi bagus kita akhirnya. Nah pas sudah nang kayak ini zamannya sudah. Kita bertamu kawan atau di mana kisahkan. Kemana jangan masuk ke pondok pesantren nanumai. Pondok pesantren itu kan bagus. Aku dahulu nih nah. Ya Allah kada tahu nang ngarannya sambahyang nang bagatiran laki bini itu batal kakadakah bisa mau aku mengaji kemana di guru sekolah di pondok pesantren duduk di majelis tahu kan aku. Nah ini mengisahkan, jadi baguslah kebaikan-kebaikan itu kita kisahkan. Itu termasuk dakwah juga mikalai kami di Sungai Tuak atau di mana di Pulau Rantau atau di mana di Gerogot ada kawan atau lewat WA. Lewat WA ikat sampaikan. Nah termasuk dia Bapak tadi jangan lupa subscribe, like, share, bagikan, sukai, menyukai. Apa lagi ya? Apa lagi? Sudah termasuk juga ini. Termasuk juga. Makanya jadi Bapak, apabila setiap kita memposting di dalam dakwah dalam keadaan kebaikan, maka disitulah ketika kita membagikan, men-sharekan, jatuhnya seseorang itu menjadi mendapatkan hidayah,
maka itu satu kebaikan untuk kamu. Satu kebaikan. Dan di situ ladangnya pahala kalian dapat. Dan bisa menjadikan nanti jariah. Nah, jangan kita memposting, nang foto-foto, nang kada kekaruan, nang foto-foto, nang masya Allah, tabarakallah. Sakit kepala menengok. Itu menjadi karena dosa jadi yang mana kita berdosa. Hati-hatilah kan. Menghancur umat Nabi Muhammad ya hati-hati. Ganal dosanya di akhirat kena. Kebaikan demi kebaikan kita siarkan. Dengan perkataan Nabi ini, para hadis-hadisnya Nabi kah, Quran-Qurannya kah, apa macam-macam kita bagikan untuk kebaikan. Ini lihat Ja'far berkisah dia hadapan Raja Habsah. Nah, ini pengkisahnya ujar ya Pak. Hah? Nah, disuruhnya kami berkata benar nih di sini karena kawa kita misalnya apabila kita kada menuntut, saya kada kawa yudai, mun kita kada menuntut. Nah, lantaran kita ada guru, lantaran ada yang membimbing kita, lantaran ada yang menjaga kita. Apabila kita jalan kiri diluruskan sidin, apabila tersalah kita ditagur sidin, dinasihati sidin. Salah ji sidin, jangan itu. Jadi lakukan itu kada boleh. Nah, Ja'far berkisah. Nah, kami disuruh berkata benar ji sidin, jujur ji sidin. Kemudian menghubungkan silaturahim. Nah, bagus menghubungkan silaturahim nih lah. Nah, pas kayak kita bermajelis taklim nih kayak ini, nah ini kita silaturahim juga, dapat pahala silaturahim juga di sini. Nah, libur beberapa hari kemarin kalau datang bakajian kita menuntut pulang kayak biasa nih. Nih, termasuk kita menghubungkan silaturahim. Hati-hati apabila orang memutuskan silaturahim, bahaya darmai. Bisa mati kada iman. Ya kalau sampai 3 hari aja kada berdawaan selesai dah. Ya kan? Apalagi memusuhkan Pak Guruan misalnya. Bakal lahiran Pak Guruan ya Pak. Selesai dah. Ya kan? Jadi kita banyak-banyak minta maaf. Nah, jangan sampai kita memutuskan silaturahim apalagi sesama anak santri. Nah. Pahamlah? Nah, berbuat baik kepada tetangga ya juga. Nah, menyatakan apalagi kita kan lah ya kalau makanya ciri khas kita ini kan tuntung di pondok kan pasti larinya ke rumah masing-masing. Di rumah masing-masing kita itu ada tetangga lah. Sebelah kanan ada, sebelah kiri ada ya kalau muka kita. Nah, kayak apa di situ kita? Buat tetangga kayak apa? Nah, di situ kita bertetangga. Nah, kayak apa caranya kita silaturahim terjaga, saling sapa menyapa terjaga, saling beri memberi terjaga. Ya kalau ini apabila kita bikin sop atau bikin rawon atau kita bikin soto Makassar, sudahnya soto Banjar kan Jadi ingat dibanyaki sedikit memasak. Jangan pas-pasan. Ya paling kada artinya milih aja. Saanu barang apa nih samangkuk sawadah barang sapiring barang ayo aman sampai kaciuman bau ku sampai ke sini ya Allah mai bon pondok putri misalnya bemasakan ini kacium aku misalnya masak baru saya kemarin mantari aku kayak masin benar maju ku nyamannya di mana Joko timbul bau ini ditelusuri asapnya ternyata di pondok putri masya Allah rupanya pondok putri itu memasang apakah di atas itu nah asapnya di keluarnya di itu nah menimbak ke rumah sini rumah soto Makassar kah soto Banjar kah wah lihat kaciuman bagiku masya Allah makanya kita ini lah nang kanan kiri nih lah ya paling kada kita apakah kita lah kita beri apakah nah kasihan orang apalagi orang mengidam misalnya mengidam tahu mengidam mar selesai dah nah kayak memasakkan misalnya di pondok lah nih abi kan di sampingnya nih nyatakan dia antari sini bikin limping antari salimpingan bikin gumpal antari sagumpalan bikin paranggi antari parangginya bikin sanggar antari sanggarnya mun ka guru tuh haji sadi kajauhan
Iya sih jual sanggar juga kejauhan dari mai kita. Paham lah. Nah, pokoknya kita kayak pacarannya sapiring barang ya, asal ada. Dan juga yang dibanding paham-paham, mak sedikit sama beri, orangnya banyak, bungol orangnya. Sedikitnya juga beri. Orang gini di rumah gini babaya juga cukup daripada Jepang memberinya nya keciuman pang baunya, apalagi kayak sop tuh keciuman banget. Sup buntut, sup kambing, sup tulang. Ya sudah. Sakarindangan sup tulang nih. Apalagi bola bakso misalnya atau mie ayam atau nasi goreng. Nasi maut ada juga. Mikal. Tapi anak santri ini bisa kalau bawa nasi goreng lah. Bisa kah? Bisa. Kalau kada mungkin kada bisa saudah gurunya kan. Kalau pertama masuk asrama ada tahun. Nah, masya Allah ada nasi ada. Karena belajar pulang karena belajar mana masak nasi mandi. Itu karena belajar pulang masakan nasi samin. Jadi buat bata-batanya langsung. Nasi samin tuh nyaman juga. Nah, belajar karena supaya bisa jadi bulik ke rumah tuh kada bingung lagi. Enak bisanya ikam nak. Oh jelas lama di pondok nih kami bilang hari-hari masak ini masak itu. Wah, kayak itu anak kuitan kalaham. Nasi basangah aja yang bisa sih Den di rumah. Seorang nasi maut, nasi goreng, nasi samin, nasi beta. Ya kalau Mikal, ngapa aja Mikal sampai aja aku bisa aja. Oh masya Allah, iya. Nasi mangantok kan bisa juga. Bisa kan nasi mangantok? Pernah makan nasi mangantok lah. Wahyo, orangnya mangantok nah. Hati, masya Allah, luar biasa kisah Ja'far nih nah. Menahan diri Wahyu, lihat Hamjan. Menahan diri daripada yang haram dan menumpahkan darah. Nah itu deh, ditahan. Ini sandal orang. Kita ini lah tulak ke masjid, tulak ke majelis, tulak kita kemana-mana. Sekalinya kita bersandal, awalnya bersandal nih. Sekalinya hilang sandal kita. Apa yang kita lakukan yuk? Ada sandal orang bertinggal situ kita ambil kah? Ada kah? Wah, yo lihat luar biasa. Kada aja Wahyu. Di sini kada tahu pang karena namun terjadi. Lebih baik kada kada usah. Lebih baik kita kada bersandal. Mana Firza nih? Ya. Firza mana? Ayo. Panggil. Lihat. Apalagi menumpahkan darah. Qatil wal maqtul finnar, membunuh dan dibunuh sama-sama dua-duanya neraka. Lihat. Tapi ada kejadian nang kisah guru-guru kita. Nang orang tuh membunuh 99 orang. Inya apa taubat? Buju taubatnya. Jadi batamu lawan guru Komar misalnya nih. Batamu guru Komar. Mar. Ujar si anu nih, ujar Wahyu. Aku nih marai sudah membunuh orang 99 orang. Pak, ya Komar banyaknya. Ada taubatnya? Kadada. Ya Komar. Wajib pantas kamu masuk neraka. Wah, diambil Wahyu pulang parang, dibunuhnya Komar. Jadi pas 100 orang. Jadi lari lagi. Tadi dapat pulang tuan guru. Tuan guru siapa? Dharma. Ya mudah-mudahan saya taruhnya bangun aja juga lah ya kalau itu aja pang masalahnya. Bertamu Wahyu dengan Dharma. Nih, hitungannya kalau dibunuh Dharma berarti 101. Cuma Dharmanya pernah mengaji di Bina Iman. Ada aja Dharma, boleh nih. Ada taubatnya. Seingat-ingat aku ada taubatnya. Sudah. Siapa ngaranmu? Wahyu, datangi kamu situ. Kemana? Ke atas.
Tuh ke atas gunung, di Pasir Beringkung tuh ke atas gunung. Ada Masjid Baitur Rahman tuh kan, ada tempat pauduan, rumahnya hijau, datangi situ. Kalau kada salah, siapa ngarannya lupaan, paguran lupa ngaran gue. Saya ngapakah? Saya Raji kah? Us-as ngapakah? Aku saya ingat kok. Saya Dani kah? Karena tahu aja saya Raji, saya Dani kah siapakah? Ya kalau atau Abi Yuriansah misalnya umpamanya. Datangi Wahyu. Masya Allah tabarakallah. Ternyata tabrak motor di mau ke situ. Wah, mati Wahyu. Nah tatawa Komar seharusnya mati mari berhulu nih ya mantap luar biasa. Jadi kalau Komar ini dan mak kalau tertawanya Masya Allah luar biasa, bahagia dunia langit bumi nih meninggal. Jadi ketika itu Masya Allah tabarakallah beperabot nih malaikat adab datang lawan malaikat rahmat. Ujian malaikat adab, pantasnya aku nang membawakan menyeritnya ke neraka nih. Ini kisah bapak lah. Nih, diumpamakan kalian. Kada aja malaikat rahmat nih pantasnya kusirit ke surga aja. Kada bahual. Nah, bahual. Kanan. Untuk ada patah dari aja patah ya apakah? Nah, saya narik. Narik. Datanglah ayah ketika itu. Masya Allah. Alias malaikat Jibril ketika itu datang. Jibril turun ya Allah. Kamu sebagai saksi. Coba Bang, kenapa pada masalahnya nih? Nang saya menarik ke neraka, nang saya menarik ke surga. Memang kalau lihat secara lihatnya kalau pantas masuk neraka. Ayo kada gampangan sampai Komar dibunuhnya 100 orang. Kada gampangan ayo. 100 orang membunuh. Saya berdua aja kada jangan salah. Ini 100 orang dibunuhnya. Tapi ya buju-bujun apa taubat, saudah. Nak buju-bujun insaf lah wahai manusia. Ya kalau anak insaf puji-puji insafnya ini Wahyu wah anak insaf puji-puji sekalinya pas anak maju barang atau maju barang ke sana anak bertanya tuan gurunya tuh kayak apa caranya sekalinya tabrak kurang matilah bahasanya di tengah jalan meninggal lah di tengah jalan ternyata turunlah malaikat Jibril kepada orang tersebut. Ternyata Masya Allah tabarakallah dilihat ya Allah ya Rabbi sejengkal aja dari menangnya sejengkal aja nang batas nang kebaikan tuh nah sejengkal aja menangnya nang 100 orang tadi membunuh nih kan akhirnya masuk ke dalam surga. Cumanya dicoba-coba nang kayak inilah aku coba-coba Yahuda nih jadi jalan aku coba-coba ini nah Hamjan aku coba-coba Hamjan lah jadi coba-coba Hamjan lah itu kisah kita jangan jadi orang bakal nang kayak kita jangan diturutin nang kayak itu lah. Nah daripada sakingnya nanti Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pemurah nanti, Maha Pengampun ya kalau makanya Allah taala ini luar biasa memberikan kenikmatan kepada kita marai. Berkat Nabi Muhammad luar biasa. Kita ini diberi kesempatan. Nanti coba di zaman Nabi Musa mengambil barang orang langsung tatak tangan. Ya kalau berzina, ayo apabila berzina nang bujang berapa pukulannya 80. Ya kalau apabila sudah pernah nikah 100 kali dicambuk kayak apa? Ya, al-gujunya adalah muflihun karanya dipukul tak dipukul. Ya kalau seandainya dia meninggal wafat maka wafatnya ketika itu dalam keadaan husnul khatimah. Kita ini diberi kesempatan kita ini ya Allah ya Rabbi. Dosa kita ini malah ngelihat dikisahkan seperti hujan jasih ini seperti hujan ngapa yang paling lebat sekarang ini. Kayak yang paling lebat hujan merasakan pernah kita. Nang hujan nang lebat pernah kita rasakan. Nang kita berhujan langsung guyup sampai ke bawah-bawah basah. Ya kalau Hirel. Ya Raislah. Nang hujan sing abetan. Nang guntur-guntur kilatnya. Ai jasa gentar. Basah ada. Basah nang kayak itu dosa zaman sekarang ini. Kayak apa caranya? Nah, dengan disinilah kita belajar. Duduk di tempat ini kita untuk mengurangi daripada dosa-dosa kita. Dengan istighfar, dengan bersalawat, dengan zikir nih kita mulai malam Jumat nih mulai pulang kita burdahan. Apa itu maksudnya kita? Ini gawean kita. Makanya Masya Allah tabarakallah orang mengamalkan burdah itu bagus mikalai. Lah mengamalkan burdah itu dia tidak akan dimatikan terkecuali dia akan merasakan
fadilahnya yaitu diantaranya bisa berangkat haji dan umrah. Lihat orang mah amalkan burdah. Jadi burdah kita ini kalau ada salah sudah menjalani 5 tahun dah. Mulai di zaman Ustadz Aiman kalau ada salah lah. Ustadz Januddin tadi sudah, cuma itu kan aja kuyup-kuyup basah. Jadi pas mulai Ustadz Aiman tuh mulai silakan mulai seterusnya sampai saat ini kita. Makanya kita amalkan burdah. Lakiannya alhamdulillah juga, masya Allah tabarakallah, luar biasa sudah juga. Dan Asmaul Husna pun juga kita amalkan. Jadi kita tinggal aja kita burdah kita baca, burdah kita baca. Apalagi ada salah satu ulama daripada ulama kita lah, khususnya ulama orang-orang Tijani lah, sini ada mensalahkan lah burdah itu ada. Hati. Jadi mudah-mudahan kita berdatang lah. Ya kalau diistiqomahkan Allah dalam kebaikan demi kebaikan terus menerus kayak kita dawam. Kayak ini kita terus menerus sampai karena tamat sekolah kita. Pun karena di kampung kita masing-masing apabila ada juga pengajian di kampung, pengajian di masjid, pengajian di musala di mana umpati di situ biasa minggu sekali barangkali Bapak. Yang ngaran menuntut ilmu itu kan ada bagaduh umur, tuha ka anum kah, kakanak kah lah. Yang namanya kita menuntut itu wajib hukumnya. Guru-guru kita aja gini nang alim sudah lihat menuntut aja apalagi nang kayak kita. Makanya kita jangan sampai kada menuntut, jangan sampai kita kada belajar. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang diwajibkan kepada kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu faridatun, wajib ya kita ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang-orang Islam, laki-laki wal muslimat dan Islam perempuan, wajib hukumnya. Hati. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, tuntutlah ilmu akan ilmu dari kita buayan sampai kalian lahat. Disuruh kita menuntut ilmu nih. Makanya apabila kita kadang menuntut ilmu lah, nih anak santri Bapak, laki maupun perempuan lah, sampai 3 hari kalau 3 hari sehari kan, maka akan titik nih, ada titik satu titik, yang titiknya itu seperti titik tintah pulpen. Apalagi sampai seminggu, apalagi sampai setahun, apalagi sampai seumur hidup kada pernah mengaji. Ya Allah ya Rabbi. Nih, terlebih-lebih yang kita kajian adalah kewajiban bagi kita. Supaya kita nyaman. Lah ilmunya ada, lalu diterima, mikalah ya amal ibadah kita. Ini beramal warah aja, wah aku kan bisa aja. Tapi ilmunya kada dituntut. Ilmunya kada dipelajari. Jar orang. Nang bagus tuh kita seorang yang belajar. Duduk di tempat ini, apabila kurang paham, bertanya. Apabila paham, diam. Apabila mengantuk, banguni. Apabila guring, simbur lawan air. Jangan sampai kita lah. Karena kita salah paham kan apabila sudah kita ngapa tadi lah. Ya kalau dan dilarangnya juga kami berbuat keji, berhubung dan memakan harta anak yatim juga. Ya kalau lah, di sini dilarang juga. Makanya kita berdatan nih ya kalau banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal kita berdatan. Ya kalau semuanya nih, ya kalau maupun kepada anak-anak yang lain ya kalau kita berdatan. Yang paling parah tuh kita lah hubungan dengan manusia ini lah. Oke lah hubungan dengan Allah maha mampuni segala-galanya. Tapi kalau sudah kita berhubungan dengan manusia, biar kita jungkang ruat sembahyang, biar kita beramal ini itu apa segala macam-macam, tapi lawan manusia ada punya kesalahan, karena sempat kita meminta ampun, ini bahayanya. Makanya kita lah, ya kalau ini kita dimanapun apabila sudah berdapat maupun tuntung pelajaran kita banyak-banyak maafan, minta maaf, minta ampun, minta ridha. Ya kalau dunia akhirat nih guru-guru kita termasuk Bapak juga. Jadi banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha lawan
kalian beratahan. Ya kalau nah, kami ini semua guru-guru tujuan tuh kadang apa hendak menyakiti. Tujuan kami ini beratahan hendak menyamanakan. Nah, mudah-mudahan dengan berkat niatan nangka ini Allah Ta'ala maha segala-galanya mengabulkan segala permintaan kami. Maka sampai Bapak berucap ya kalau perlu kalian ini lebih hebat daripada Bapak. Oh, aku hebatkah? Kada juga aku kada hebat. Cuma kalau bisa kalian lebih lagi ya aja wahyu menjadi profesor, doktor, amun ngantuk kalian profesor. Nah, kalau bisa kayak itu Kang. Ayo misalnya jadi profesor, tapi ingat pesan Bapak, apabila sudah kalian jadi kenalah, jangan sampai terjadi yang kayak orang-orang lain. Apabila sudah kalian jadi, ingat akan guru-guru kalian. Nah, ingat akan guru-guru kalian. Guru-guru kita itu kan tidak anak minta ini, minta itu kan tidak. Cuma kita sebagai murid, ya kalau, nah kita nang bisa-bisa. Paling kada diteleponi ka, apalagi wah ini kan zaman canggih kalau. Di WA kah sidin apabila guru pian HP pian nano ada WA-nya kah bontong batuahan sidin bagus nanti menjawab anak santri anak murid sidin kadada jisin aku bahan HP nang ba WA lawan jisin aku bicara kadada nukar pian hendaklah kada usah ditawari milih saudara pian hendakkah kada usah tukarakan ini ditawari hendakkah pian guru jelas saya sih berpikir kalau saya gini kalau mari putakan nikam, paham kita, mau mari putakan nikam, amun hendak hudai datangi sini langsung bawakan HP nang layar sentuh, nang baki jip mata aja nah, langsung talih nomor 1, nomor 2, 0821, ya 0821 50162663 itu nomorku lah, catat beratan lah, andangar nih. 0821 hafal 50162663 itu WA aku. Itu jangan nyata guru itu kada mau sih Den. Jadi kita saudara bawakan. Guru pihak nukar baju gamis kah kada usah ditakuni tukarakan. Mun hendak itu aja guru gamis pian nomornya apa? LK MK SK. Takut itu L jasidin. Nah sudah tukarakan sidin. Nih kita ingat pakaian guru apa hitam kah putih kah hitam kah putih kah. Oh guru saja pak putih tukarakan putih. Oh hitam tukarakan hitam itu kayak itu kita. Dan pak guru ini melajari boni kamu supaya tahu. Jadi kira kamu pastikan boni kamu ini nantinya akan berhasil bertahan. Cuma wallahu alam. Apakah ada pengusaha batu bara kah karena atau pengusaha galam kah atau pengusaha ngapa karipik kah ya kalau atau pengusaha ngapa misalnya ya arima kah ya yang cakap arima pang ya kalau bakso arima kan tahu pang kita ini pokoknya balik ini pasti karena insyaallah kami doakan beratan guru-guru sukses saja balik beratan nih tasarai kemana ada yang bagian di atas langit ada yang bagian di bawah bumi ada jualnya. Ya kalau doa amin aja kan. Nah, rijal kayak itu rijal. Ya kalau Risma, pahamlah Risma. Nah, jadi ini nah berhubungan dan memakan anak yatim ini hati-hati benar kita lah. Nah, itu pang sudah. Nah disuruhnya kami mengabdi ya kalau hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih bagus Nabi Muhammad lihat menyuruh. Nah ini kisah Ja'far kepada Raja Habsyah. Jangan menyekutukan dia Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu apapun. Hati-hati aku ini tahulah. Jadi laris banget daganganku kenapa? Karena di dalam salupa, di dalam ngapa wadah duit gitu ada ngapa satu jimat. Nah jimat ini luar biasa, masya Allah. Nah berkat jimat itulah akhirnya hartaku ini badan kada. Itu wasilahnya aja, parangantar aja. Allah Taala juga nah beruntungnya. Sama kayak kita mengaji di sini nah. Kami ini perantara aja, hudai. Nah, ikhtiar aja nah, menyampaikan aja kami. Cuma yang mendapatkan kadanya itu urusan Allah. Nah kayak tadi Mama Bapak kisahkan si Rabi bin Sulaiman toh. Kayak apa? Ya lah. Padahal gurunya hebat kada Imam Syafi'i itu. Imam ijtihad mutlaknya kita. Nang kita nih imam kita nih. Nang pikir nang kita upati, pikir sidin. Ayo kurang apanya, mun kayak seorang ini kan ada apanya. Di ujung koko gen kadeda, di ujung kokonya kadeda apalagi.
Jaka satu tengah kuku ada juga ya kalau ini di ujung kuku kan ada lagi. Daripada alimnya lati Imam Syafi'i lati malah jadi sidin besi murid nang kayak itu lati. Nang sampai 36 kali diulang sidin. Kan debat-debat juga 36 kali. Ditambah sidin pulang pakai peripat. Ayo nang perorangan sendiri aja kita. Kan debat juga. Hati-hati. Tapi Imam Syafi'i ulangnya luar biasa, sabarnya biasa, luar biasa. Oh, hati malah jadi akhirnya dasar alim juga hati berkat sabar. Makanya kita di Mikelai di pondok ini bahasa sabar aja. Ayo akan di pondok ini lah orang di luar hati makan ini makan itu macam-macam. Ayo kita orang di sana hati pakai motor, pakai HP nang larang, pakai mobil apa sih. Ayo kita di pondok apa adanya. Orang di luar bagi kipas angin nonggonal tambahi basi. Seorang apa kipas tangan kan apa? Yang penting bagi kipas. Ini gini terasa kok lah. Apalagi kipas sih, masya Allah. Ya kalau, sabar lai. Nggak ada yang mengaji kayak itu ya sudah. Mengantuk ditahani lai. Anak bakantut tahan aja. Jangan bakantut ditahani lai. Ayo kok membawa ke rumah sakit berapa bulan gak nangkos. Ya kalau, yes, maunya bakantut tahan aja lai. Jangan bertutup muha. Ya Allah kalau bakantut ya Allah. Ya Allah kalau bakantut ya Allah. Kantut tangan aja langsung. Tekan. Sakit perut. Mau behira kan lo? Oh, kenapa? Karena makan ke sore? Karena makan? Insyaallah lah. Nah. Sudah kalau ibadahnya sudah dia nak. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Ta'ala itu diduakan. Sudah. Jangan sampai. Segala-galanya ampun Allah. Segala-galanya mengabulkan Allah. Jangan B. Lantaran inilah, lantaran ini. Lantaran kecantikanku, lantaran ketampananku. Saya itu melaksanakan. Jangan. Karena itu semuanya dari Allah. Makanya jangan sampai Allah Ta'ala itu diduakan. Cukup satu. Allah Ta'ala itu tidak bisa dimadu. Allah Ta'ala itu tidak bisa dimadu. Pahamlah? Allah Ta'ala itu kada bisa dimadu. Cukup satu aja. Kalau dimadu, ya sudah, piring pasti pecahan. Kan di depan kita, apabila Allah Ta'ala dimadu, insya Allah kita kada akan mencium bau surga. Habibah, hendak masuk surga lah. Nah, jangan diduakan Tuhan. Ya, pertiwi mah hendak masuk surga. Oh, kada hendak juga deh. Hendak lah. Ayo, dia hendak masuk surga lah. Oh, dia kuli menjawab indah juga kah? Dari mah aja aku takut nih, aku nih masuk surga. Tapi rasakan nikmat dunia dulu. Ya kalau. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, disuruhnya kami sembahyang, disuruhnya kami nih, ujar Ja'far, berzakat dan puasa, ini wajib hukumnya nih. Sebab itu kami pun membenarkan dia dan beriman kepadanya. Masya Allah, lihati berkat Rasulullah, lihati. Dengan sebab itulah kami, ujar Ja'far, Habsahai, kami beriman lawan Sidin, lawan Nabi Muhammad. Kemudian diterangkannya pula bahwa kedatangan mereka ke negeri itu adalah untuk memperlindungkan diri daripada aniaya penduduk Makkah yang memaksa mereka agar kembali menyembah berhala. Nah, disinilah kenapa Rasulullah ketika hijrah ke kota Madinah. Ya kalau jadi Madinah itu adalah kaum Ansar. Muhajirin adalah orang yang hijrah ke tempat ke Madinah. Makanya Rasulullah sebelum hijrah beliau ke kota Madinah sampai berucap di tengah-tengah Masjidil Haram. Wahai Masjidil Haram, jakanya kada si A ini aja. Ujar Rasulullah. Nang umat-umat yang durhaka nih nah. Aku kan meninggalkan. Menangis Rasulullah. Makanya kita wajar aja dismai. Apabila di kampung kita itu kebanyakan maksiat sudah Habibah tinggalkan kemana ke Belingkong aja. Nah ya, kan ini Habibah ini kan termasuk Iya Rais lah.
Nah, di Panajam pindah ke Grogol. Ini kan hijrah ngarannya. Nih Rindi, ini Panajam jauh lah. Satu kampung kah? Jauh. Nah, Rindi nih mulai Panajam jauh. Mila pindah hijrah juga nya. Han, seberang ke sini hijrah juga ngarannya. Diana mulai Simpang Batu ke sini hijrah juga ngarannya. Saudah jauh lagi. Mulai Kalsel pindah ke sini nanti. Jauh juga. Huda. Mana Huda? Ya ini ayah nih jauh juga ke Jogja sini pindah ke sini hijrah juga ngarannya. Wahyu sudahnya, Buday. Nah, Raja Hafsah itu seorang yang beragama Kristen, wah kemudian masuk Islam di hadapan Ja'far dan mati beragama Islam, Masya Allah. Nah, patut saudah ini kita ceritakan dan orang lain. Nang termasuk nang orang tua misalnya kada sembahyang, kisahkan. Haratnya ikam ini kada sembahyang, ikam dijamin lah masuk surga. Wah jadi sesaudain keadaan. Makanya tuh Rasulullah tuh nah, tahu lagi Rasulullah. Siapa Rasulullah aja? Kisahkan saudara. Rasulullah itu nabi kita, nabi akhir zaman. Nah, penutup nabi akhir zaman. Siapa ngaran sini Nabi Muhammad? Besair kan? Wah, di hadapannya. Nah, tergugah orang hati ketika itu. Ya Allah, rahatil atayanu tashdu ilayalil maulidi tabari. Terhibur orang. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Kisahkan saudara kayak itu. Wah, mah ini jujur lih. Wah, sudah. Aku nak masuk Islam mana? Oh, jadi kada maksudnya ini sudah Islam orang nih. Mana kayak itu aku saudara nah. Nak sembahyang lah. Cuma aku belajar siapa leh. Mah aja saudara gampang. Belajar. Ayo kita ke Beringkong sekemat. Pilih pian di situ ada beberapa ustadz, pilih anak mana? Terserah aja. Anak Ustadz Dharma silahkan, anak Ustadz Komar silahkan. Ya, aku milih Komar aja atau milih Dharma aja. Ajari. Oke ini sembahyang orang. Ya Allah, berkat ikam nama ajak orang sembahyang tadi, ikam dapat juga pahala, bonus dari Allah. Mengajak kebaikan, makanya ketika kita hendak berbuat kebaikan, Dharma, wahyo dengar. Hamjan, ketika kita melakukan kebaikan, belum berniat dulu, berniat nih hendak mengerjakan kebaikan. Aku isuk nah hendak mentraktir anu haneh mila milik misalnya nih lah nukar istiqanu bagus misalnya, hanya berucap di dalam hati aja, dalam hati berucap rangka itu toh, maka dapat sudah satu kebaikan untuk ikam. Belum lagi ke mengerjakan. Nah, bagus duitnya. Nah, isnya makan mila-mili. Makan. Terlalu juga nang kayak itu. Itu terpaksa ngarannya kada jadi dosa juga pulang. Makan. Ada bagus juga nang itu. Lemah lembut lah. Nah, ambil insyaallah. Minta maaf aja mila-mila aku mah diputakan. Kada aku ketujuh diriputakan. Nah, isok datangi pulang. Minta maaf, minta ampun, aja milih aku mah diputakan. Kada aja saudara aku mah diputakan. Isok datangi pulang, isok lokal paket ke pulang. Paham lah? Nah, kayak itu caranya. Pokoknya setiap kebaikan apapun yang kamu lakukan, hanya berniat sudah diberikan Allah satu kebaikan. Apalagi kamu menggawi kena. Tetapi sebaliknya, ketika kita menggawi maksiat, lihat. Ketika kita menggawi maksiat, berniat nih. Ya kalau berniat nih hendak apa Dharma misalnya nama gunung situ apa kada tahu juga apa ngarannya toh. Ya kalau enang remang-remang tuh ngapa nang gelap-gelapan. Hendak menggawi ke situ. Tapi berniat sudah berniat hendak menggawi tapi kada tahu gawi lagi. Kada ditulis Allah taala. Kada jadi dapat pahala. Untungnya di hati kita. Rindi. Nyaman kada? Rindi, nyaman kada kita? Nyamannya Rindi ya kita. Untung benar kita lah berdataan ini anak santri bapak nih, laki maupun perempuan kita ditakdirkan Allah sebagai hambanya Allah dan menjadikan umatnya Nabi Muhammad di kita. Maka kita nih, kita contohnya dah apa-apa ujar Nabi itu nah. Sudah ujar Nabi ini gawi-gawi, ujar Nabi tinggalkan, umpati sini, umpati aja insya Allah selamat.
Umpati aja. Selamat aja kita. Lah, mengaji, sembahyang, beramal, menuntut. Umpati aja. Nah ini baik, nah itu jangan digawi, nah ini baik, nah tuh umpati aja kita. Sambil kita badadangan, sambil makanya Bapak karena kawa kita ini nang kayak ini kayak itu, terkecuali kita duduk dulu di pengajian, duduk kita di majelis taklim, duduk kita di majelis ilmu, duduk kita di pondok pesantren hanya nyaman kayak ini. Mun kita duduk di tukang jual tukang emas atau duduk di bengkel-bengkel kan di depan kita. Mau duduk di sini kita alhamdulillah dapat nih kisahnya sudah. Kayak itu kisahnya leh. Jadi Raja Habsah termasuk Islam. Karena dikisahkan oleh Ja'far tentang masalah Nabi Muhammad dan agama Islam. Nabi Muhammad ini orangnya kayak ini, baik sidin, bagus sidin. Bunyi bom kah? Nah, baik dikisahkan. Nah, kayak itu toh caranya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita lah disayangi Nabi Muhammad, dicintai Nabi Muhammad dan diakui kita berdatang oleh Nabi Muhammad sebagai umat sidin, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam kebaikan dan ditaruh dalam hati kita nih lah benci kita dalam keadaan kemaksiatan. Insyaallah lah apabila kita nangka itu toh, ayo lakonnya kita gawi terus kebaikan agar supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Makanya modalnya lah kalau kita hendak nih beruntung dunia, beruntung di akhirat, main satu aja kuncinya, takwa. Itu aja modalnya sudah. Mikirlah. Kalau kita hendak selamat dunia, selamat di akhirat, beruntung di dunia, beruntung di akhirat, satu aja modalnya, takwa kita. Takwa. Apa arti takwa? Menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Rasul, menjauhi larangan Allah dan menjauhi larangan Rasul. Milih gawi itu kan, gawi ya kalau ini pohon mangga siapa yuk, jangan langsung dihentop, langsung dimakan dia naik, paham lah, Rijal tanyai dulu ini mangga siapa, ini kada mentang-mentang ada mangga pohon asam langsung dihentop, jangan, tanyai dulu. Mangga ima punikam kama aku minta malah seiji kada usah. Jadi makada usah. Jangan nanti ganggam. Kau kan beri mainah. Wasai kam. Berdepatan aja kita. Salah itu. Menurut kada memberi kada apa-apa. Tapi aku yakin ya kalau anak santri bina iman ini orangnya baik-baik, pemurah orangnya. Sekali mau ucapin, ayo ambil kada apa-apa, makan kada apa-apa. Dihiga bebisik. Aku gin bal-bal aja. Babisik lah, tapi insyaallah nah mudah-mudahan berkat kita mengetahui nih akhlaknya Nabi, kelakuan Nabi yang kayak ini, sifat Nabi kayak ini, insyaallah bertambah lagi kita kebaikan demi kebaikan yang kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sambung pulang lah sambungannya kayak ini ngetakan sambungannya di tandai Haidel utusan apa itu Kristen lah Najaran lah insyaallah karena kita sambung wallahu a'lam bis. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon ampun lahir batin barataan minta lillah dunia akhirat lah minta halal barataan ridho nya barataan.